Selamat pagi, Shalom. Yesus pernah mengatakan, kalah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau kita merasa diri kita belum baik, masih ada jahat-jahatnya, cara mengalahkannya adalah dengan menerima kebaikan Tuhan. Maka Alkitab itu kita perhatikan, anak yang hilang itu dipulihkan Tuhan dengan cara dia memberikan kebaikannya. Bahkan anak yang hilang itu tak pernah Tuhan bahas masa lalunya. Yang membahas masa lalu anak yang hilang itu bukan Tuhan, bukan bapaknya, tapi saudaranya. Yang suka membahas masa lalu kita pun bukan Tuhan, tapi saudara-saudara kita. Jadi supaya kita bisa memenangkan kejahatan kita itu, sebagaimana anak yang hilang itu adalah dengan menerima kebaikan bapaknya. Hari ini kalau kita merasa kita pelit, yang perlu kita terima adalah kebaikan Tuhan dalam hal keuangan. Supaya kita bisa menjadi, kalau ada Tuhan berikan, kita pun gampang memberikannya. Jadi kalau kita lihat ada apapun yang tidak baik dalam diri kita, kalahkan dengan kebaikan Tuhan. Orang sakit dikalahkan dengan kesembuhan yang dari Allah. Jadi apa yang firman Tuhan katakan ini juga kita buat orang-orang sekitar kita. Jadi kalau ada yang membenci kita, kalahkan dengan kebaikan. Apakah itu gampang? Itu sesuatu kemustahilan. Hanya orang yang puas dengan kebaikan Tuhan bisa menyalurkan kebaikan itu kepada orang lain. Kenapa kita susah mengampuni orang? Karena kita tidak pernah merasa diampuni Tuhan. Maka biasanya orang yang merasa dirinya benar, dia susah sekali mengampuni orang lain. Dia suka membanding-bandingkan. Jadi hari ini Tuhan katakan, kejahatan apapun, obatnya adalah dengan kebaikan. Tuhan kalahkan selalu kejahatan dengan kebaikan. Waktu dia dibunuh, apa katanya? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini juga kita pun. Semua kegagalan kita, Tuhan kalahkan dengan kebaikan. Kebaikannya lah merubah kehidupan kita. Kita perhatikan pemungut cukai. Kita perhatikan yang kedapatan berzina. Kita perhatikan yang 5 suaminya. Semua itu hanya bisa dikalahkan Tuhan dengan kebaikan Tuhan kepada mereka. Tapi karena kita merasa kita memang sudah baik, sampai-sampai kita merasa kita tidak perlu Tuhan, kita menganggap orang lain yang perlu Tuhan, kita enggak. Kita merasa diri kita sudah sempurna. Di mata Tuhan, Alkitab mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena itu, kalau kita merasa kita enggak bisa bersukacita, kalahkan itu dengan sukacita dari Allah. Dengan cara yang sama, setiap orang yang gak suka kepada kita, setiap orang yang memusuhi kita, kalahkan dengan kebaikan. Apakah mungkin kita lakukan? Gak bisa. Hanya kasih Kristus yang sanggup melakukan itu. Jadi kalau kita memang merasa belum bisa memaafkan orang, artinya kita belum puas dengan kasih sayang Allah. Tapi kalau kita udah puas dengan kasih sayang Allah, itu otomatis tidak capek mengampuni. Karena kita hanya salurkan pengampunan dari Allah kepada mereka. Tidak capek memberkati. Karena kita hanya salurkan berkat dari Allah kepada orang-orang sekitar kita. Maka Allah bersumpah kepada Abraham bahwa dikatakan akan memberkati engkau. Dan melalui engkau semua bangsa diberkati. Dan melalui Yesus sekarang ada dalam diri kita. Mari kita memberkati semua orang. Dalam doa kita, orang yang mungkin saudara rasa yang gak suka sama saudara, mulai berkati. Mungkin hanya dalam doa, berkati orang-orang semua, baik orang yang saudara benci atau yang membenci saudara, berkati. Dalam doa, berkati semua orang. Alkitab mengatakan, kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Memberkati dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Tuhan sudah mengalahkan semua kejahatan kita dengan kebaikannya. Dengan hal yang sama,
Mari juga kita kalahkan semua yang kita rasa kejahatan orang lain, mungkin juga tidak, dengan kebaikan Tuhan kita salurkan kepada orang-orang sekitar kita. Terpuji nama Tuhan.